Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menjaga dan memelihara hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 9. Begini firman Tuhan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu, yang olehnya aku sekarang menderita sampai di penjara sebagai seorang kriminal. Tetapi firman Allah tidak terpenjara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sering kita mendengar kalimat mengatakan hidup ini selalu berhadapan dengan penderitaan. Dari lahir, hidup, sampai mati, selalu menghadapi penderitaan. Penyebab penderitaan ini banyak, karena penyakit, kemiskinan, kegagalan, duka cita ditinggal karena kematian, dan banyak hal lainnya. Bahkan ada orang menderita karena perbuatan yang baik yang dia lakukan. Seperti itu juga pengalaman Paulus. Tadinya dia hidup aman-aman saja, tetapi setelah dia bertobat dan memberitakan Injil, di sana dia mengalami penderitaan. Karena dikejar, difitnah, bahkan berusaha dibelenggu untuk menghentikannya. Namun demikian dia lebih memilih menjalani hidup di dalam Tuhan sekalipun harus menderita, sekalipun harus menjalani penderitaan. Sekalipun fisik terpenjara, tetapi pikiran, hati, dan jiwa tak bisa dipenjara. Bahkan firman Tuhan yang ia beritakan tidak pernah bisa terpenjarakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pengalaman kehidupan kita juga pasti kita sering melihat kehidupan seperti ini. Penderitaan-penderitaan yang kita lihat atau bahkan yang kita alami sendiri, yang datang tanpa kita duga, yang di luar kemampuan kita. Misalkan duka cita yang datang tiba-tiba tanpa diduga sama sekali, yang membuat patah semangat dan banyak hal lainnya. Namun demikian kita tetap bisa tangguh bersama dengan Tuhan. Sekalipun secara manusiawi kita tertekan dan rapuh, tetapi dengan tetap berserah penuh kepada Tuhan, kita mampu menjalaninya. Bahkan kita yakin Tuhan akan mampu memulihkan segala sesuatunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang penting kita ingat adalah dengan siapa Anda berdiri. Siapa berdiri bersama Anda? Jika Tuhan berdiri bersamamu, yakinlah dengan tetap berserah kepadanya, keadaanmu akan dipulihkan. Penderitaanmu akan berubah menjadi sukacita. Jangan lagi mengeluh persoalanku begitu besar. Tetapi katakanlah, Allahku lebih besar dari segala persoalanku. Tetap semangat, bangkit dari kesedihanmu, bangkit dari penderitaanmu. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk semua persoalan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau begitu besar dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Sekalipun mungkin penderitaan yang kami jalani di dalam kehidupan ini, tapi kami yakin Tuhan, Engkau menunggu kami di depan perjalanan hidup kami. Setiap persoalan, setiap pergumulan berubah menjadi sukacita. Karena Tuhan
berdiri bersama kami. Dan itu yang kami mohonkan. Kiranya Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Engkau senantiasa menopang kehidupan kami. Tuhan, kuatkan orang-orang yang berduka cita. Tuhan, kuatkan orang-orang yang bersedih. Tuhan, berkati orang-orang yang berjuang, yang berusaha. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersuka cita menjalani kehidupan kami, karena kami tahu Engkau Maha Besar yang bisa menopang dan membawa kehidupan kami ke damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.